Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas nanti disiapkan untuk berdoa. Semua siap berdoa mulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kabarnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam mata pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 ya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya Bapak absen dulu ya untuk pembelajarannya. Oke, yang pertama Raffi, hadir. Subhi, hadir ya. Terus Jum, Jum ada. Ya, Kesya, Nizam, Dimas, Diva, Reva, si Khalifah. Khalifah sakit. Ya. Oh iya, izin nggak dia? Izin Oh, tadi izin. Suratnya belum ada. di ketua kelas. Oh iya, nanti suratnya kasih ke Bapak ya. Ya, Pak. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi pembelajaran kita tentang SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Apa? Ada yang tahu kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Kita belajar apa? Belum ada yang tahu ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang peradaban kerajaan Islam Mughal di India. Ya. Nanti akan kita belajar bersama. Baik. Sebelumnya nanti kalian silahkan buka buku cetaknya ya, buku paketnya. Nanti kalian baca dulu, coba di halaman berapa itu? Silahkan buka di halaman 23 ya, tentang kerajaan Islam Mughal di India. Oke, baik. Silahkan dibaca dulu, diskusikan dulu sama teman-temannya. Nanti Bapak bagi 3 kelompok ya, 3 kelompok untuk kalian presentasikan maju ke depan. Oke, silakan diskusikan. Baik ya, sudah kalian lihat di buku paketnya. Nanti akan Bapak bagi kelompok. Untuk kelompok 1 akan membahas tentang sejarah lahirnya ya, lahirnya kerajaan Islam Mughal di India. Nanti siapa kelompok 1? Raffi sama Subhi. Nah, kelompok 2 tentang kemajuan dari kerajaan Islam Mughal ya. Kemajuannya apa saja dari bidang-bidangnya. Nanti akan kelompok siapa? Ya, siap?
Jum sama Ya. Dan yang ketiga, kelompok ketiga akan membahas tentang kemunduran kerajaan Islam Mughal di India, yang akan disampaikan oleh nanti Reva dan Diva. Silakan untuk masing-masing kelompok berdiskusi untuk mendiskusikan materi yang akan disampaikan nanti di depan. Silakan berdiskusi ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas tentang kelompoknya bisa ditanyakan. Baik, sekarang coba kita panggilkan untuk kelompok yang pertama, kelompok yang akan membahas tentang sejarah lahirnya kerajaan Islam Mughal. Silakan untuk kelompok satu. Maju ke depan, si Subri sama si Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah berdirinya kerajaan Islam Mughal dan strategi dan kebijakan pemerintahan kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan lanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaban kerajaan, strategi dan kebijakan pemerintah kerajaan Mughal. Selama masa pemerintahan kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah adalah 1. Zahiruddin Muhammad Babur 1526-1530. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintah. Sekian dari yang hasil presentasi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh sama Raffi dan Sudi ya tentang sejarah lahirnya kerajaan Islam Mughal di India. Beberapa strategi raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Islam Mughal tersebut. Nah, baik, untuk kelompok 2 selanjutnya akan membahas tentang kemajuan dari peradaban kerajaan Islam Mughal. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Si Ya sama Jun. Yang lain, teman-teman yang lain diperhatikan ya agar bisa dipahami materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kemajuan peradaban Islam di masa Mughal. Bidang politik dan administrasi pemerintahan. Penguasaan wilayah yang berhasil menguasai Bengal, Kitab, Prakarya, Gujarat, Silat, Bengal, dan bangsa Dekan, Garuda, Makala, Amanda, dan Aruga. Selanjutnya, bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar mempromosikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep dini ilahi. Karena aliran ini, Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Selanjutnya, bidang seni dan budaya. Muncullah beberapa karya sastra tinggi seperti Fatmawat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Abu Fadl menulis Akbar Name dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Kerajaan Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur.
Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan tentang sejarah berdirinya, lahirnya kerajaan Mughal, terus kemajuan ya. Nah yang terakhir nih, setiap ada kemajuan pasti nih ada namanya kerajaan, dia ada runtuhnya, masa hancurnya atau masa kemundurannya. Nah untuk kelompok 3 dipersilakan maju ke depan untuk menyampaikan tentang kemunduran apa saja yang menyebabkan kerajaan Mughal ini mundur. Silakan. Oke, sebelumnya coba kita tepuk semangat. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, Allah, Allah, Allahu Akbar. Oke, siap? Tepuk semangat. Allah, Allah, Allah Akbar. Sekali lagi, tepuk semangat yang paling semangat. Allah, Allah, Allah Akbar. Ya, silakan. Yang kuat suaranya ya, biar kedengaran oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang kemunduran kerajaan di masa ini. Kemunduran perbedaan Islam Mughal. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut. Internal, tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perbuatan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Dan selanjutnya, Dengan demikian, berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu yang pertama, terjadi stagnasi dalam penggunaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan aktivisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paradigma terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah kita dengarkan presentasi dari 3 kelompok yang sudah maju, sangat bagus sekali ya. Oke, sebelum Bapak menjelaskan untuk materi yang lebih dalamnya, coba kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Allah, Allah, Allah Akbar. Supaya apa? Supaya lebih semangat. Masih semangat ya. Insyaallah. Oke, baik. Di sini tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-temannya, begitu jelas, cukup jelas ya. Cukup rinci juga, tetapi sedikit Bapak berikan penambahan materi tentang peradaban kerajaan Islam Mughal di India. Sebelumnya di India itu kalian tahu nggak sih apa yang kalian tahu dari India? Jangan lagu India aja ya, film India ya. Nah, ada juga peradaban Islamnya, kerajaan Islam di India. Salah satunya akan kita bahas yakni kerajaan Islam Mughal di India. Oke, baik. Oke, di sini udah kita konsepnya. Nah, sejarah lahirnya kerajaan Islam di India ini, kerajaan Mughal ini, dia ini terusan dari kerajaan Delhi sebenarnya ya, kerajaan Islam Mughal ini. Dia bukan kerajaan Islam yang pertama sebenarnya di India. Sudah ada dinasti-dinasti kerajaan yang sebelumnya sudah berdiri di India. Tetapi kenapa kerajaan Islam Mughal ini lebih terkenal? Karena disinilah letak kemajuan, kejayaan kerajaan Islam yang ada di India adalah kerajaan Mughal ini. Jadi dia lebih terkenal karena
pada masa kerajaan Islam Mughal inilah Islam jaya di India. Nah, jadi berdirilah kerajaan Islam Mughal, didirikan oleh siapa? Zahiruddin Muhammad Babur. Nah, kenapa kok bisa mendirikan kerajaan ini? Karena pertama Zahiruddin Muhammad Babur di sini dia memiliki ambisi dan karakter yang sangat perkasa untuk mendirikan kerajaan. Sehingga tadinya juga dia belum ke Mughal India, belum. Dia ini asalnya orang Turki. Nah, dia bukan orang yang India kan rata-rata Hindu ya. Dan bukan orang Hindu, tapi dia orang yang Islam dari Turki. Jadi dia mendirikan kerajaan yang berbasis Islam, ini kerajaan Mughal. Itu yang pertama berdirinya kerajaan Islam Mughal. Terus pada saat itu juga India ini mengalami krisis. Jadi butuh namanya pembaharuan. Situlah namanya Zahiruddin Muhammad Babur ini masuk mengalahkan raja yang mengalami krisis tadi, sehingga dia menguasai dan membuat kerajaan Islam Mughal. Oke, berikutnya ya. Ada strategi dan kebijakan kerajaan Mughal yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Nah, yang pertama kalau Zahiruddin Muhammad Babur ini raja pertama dan mendirikan kerajaan Islam Mughal. Nah, kalau Humayun ini yang kedua adalah anaknya dari siapa? Zahiruddin Muhammad Babur. Ya, Humayun terus Akbar. Nah, pada masa Akbar inilah, Raja Akbar inilah Islam di Mughal itu mengalami kejayaan ya. Kejayaan kenapa? Karena dia membuat suatu namanya toleransi. Jadi tidak membeda-bedakan suku nih. Jadi mempersatukan masyarakat India itu dengan ajaran Islam. Nah, Jahangir ini termasuk raja juga, Syahidian. Nah, ketika Aurangzeb inilah raja yang terakhir mempertahankan kejayaan Mughal ini. Kerajaan Mughal ini di Aurangzeb ini ya. Setelah Aurangzeb ini ya, ke bawahnya itu banyak namanya kemunduran. Kenapa? Karena banyak terjadi perpecahan, perebutan tahta, perebutan kekuasaan. Nah, di sini setelah Aurangzeb ini ya ada Bahadur Shah, terus ada Jihanda, itu raja-raja yang mundurnya kerajaan Islam Mughal tersebut. Selanjutnya ada kemajuan kerajaan Islam Mughal di bidang politik dan administrasi ya. Pemerintahan dia memperluas wilayah, terutama ajaran Islam, yang sehingga kalau dalam bidang agama ya, ajaran Islam itu meluas. Hampir sebagian masyarakat India itu memeluk agama Islam. Terus bidang ekonominya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya, tentang kemajuan kerajaan Islam Mughal. Bidang ekonominya apa? Itu para petani disediakan dan dikelola dengan baik dan diberikan dana pinjaman juga. Kalau bidang seni dan budaya, nah kalau bidang seni dan budaya kita tahu sendiri orang-orang ini itu sangat seninya luar biasa bagus ya, seperti bangunan-bangunannya yang bisa kita lihat sampai sekarang. Apa kira-kira? Taj Mahal. Oke. Nanti kita akan membahas sedikit tentang Taj Mahal juga. Oke, selanjutnya ada kemunduran. Nah, jadi kemunduran di sini kerajaan Islam ini mundur salah satunya tadi ya, karena setelah Aurangzeb tadi dipimpin oleh raja-raja yang lemah. Lemah apanya? Dia lemah menghadapi persaingan politik. Ya, persaingan politik dia lemah. Terus kemerosotan moral juga dan hidup mewah di kalangan elit politik, sehingga apa? Pemborosan uang negara. Jadi itu uang negara banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini nggak boleh ya, uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau bahasa sekarangnya korupsi. Sehingga apa? Uang tadi yang harusnya disalurkan ke masyarakat, ke negaranya, menjadi uang pribadi. Terus yang ketiga apa? Pendekatan Aurangzeb yang kasar sehingga memacu konflik. Jadi keputusan Aurangzeb ini mungkin sebelah pihak ya, tanpa kurangnya bijaksana. Nah, yang keempat, semua pewaris kerajaan yang terakhir setelah Aurangzeb ini lemah dalam bidang kepemimpinan. Jadi lemahnya itu dalam bidang kepemimpinan. Oke, paham ya? Siapa ya sampai sini ya? Nah, nanti sebelum Bapak selesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada soal tugas di rumah ya, untuk mengerjakan
PR ya, untuk minggu depan kita koreksi bareng-bareng lah. Nah sebelumnya nih terakhir sekilas tentang Taj Mahal. Ayo, siapa yang tahu tentang Taj Mahal? Taj Mahal ini masjid kah, museum kah, atau makam? Siapa yang masjid? Yang sepakat masjid siapa? Ada yang sepakat? Bisa sepakat ya? Masjid. Yang sepakat museum? Ayo ada. Raffi museum. Nah, yang sepakat makam? Oh, masa makam? Sebagus ini. Atau kerajaan? Kerajaan Taj Mahal. Masa makam? Ayo, ada yang tahu nggak? Kayak masjid tapi kita. Hah? Kayak masjid. Kayak masjid ya. Memang model-modelnya karena itulah kerajaan Islam Mughal inilah. Jadi sedikit Bapak jelaskan ya tentang kerajaan Taj Mahal. Maksudnya bangunan Taj Mahal ini bangunan apa? Jadi salah satu raja di kerajaan Mughal yang bernama Shah Jahan ya. Shah Jahan inilah raja yang ini dia memiliki istri namanya Mumtaz Mahal. Siapa nama istrinya? Shah Jahan? Mumtaz Mahal. Nah istrinya inilah yang namanya Mumtaz Mahal ini dibuatkan museum atau tempat persinggahan oleh suaminya siapa tadi Shah Jahan ini ya, raja dari kerajaan Islam Mughal. Dibuatkan museum tempat peristirahatannya. Nah, sebagus ini ya karena raja tadi ya. Nah memang kelihatannya kayak masjid karena memang kerajaan Islam Mughal tadi berbasis Islam sehingga bangunan yang dibuat saja seperti masjid tempat museum. Jadi ini namanya museum. Kenapa namanya Taj Mahal? Karena nama istri diambil dari nama istrinya Raja Shah Jahan tadi, Mumtaz Mahal. Paham ya? Bagus ya sekali. Siapa yang pernah sini? Nah, insya Allah kita nanti kesini bareng-bareng ya. Insya Allah. Amin. Oke, tepuk semangat. Allah Akbar. Oke, baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, silahkan dikeluarkan buku tugasnya. Catat soalnya ya. Soal yang pertama, jelaskan sejarah lahirnya kerajaan Mughal. Soal yang kedua, sebutkan raja-raja Mughal. Yang ketiga, sebutkan faktor majunya kerajaan Mughal. Yang keempat, sebutkan kemunduran yang terjadi. Dan yang kelima, sebutkan apa yang kalian ketahui tentang Taj Mahal. Oke. Sudah selesai ya? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan pembelajaran SKI Sejarah Kemudian Islam kita pada pagi hari ini dapat kita ambil ilmu dan pemahamannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Baiklah, sebelum Bapak tutup, kita akhiri dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa PR yang dikerjakan diselesaikan supaya lebih paham kita tentang berkembangnya kerajaan Islam di India pada masa Mughal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.